Assalamualaikum. Semoga kita selalu diberi kesehatan panjang umur serta rezeki yang melimpah. Jangan lupa like subscribe channel ini. Langsung saja ini dia kisahnya. Perkenalkan, nama saya Jaka. Umur saya 27 tahun. Saya memiliki kakak perempuan bernama Intan. Usianya sekitar 32 tahun. Kami adalah kakak adik. Kami tinggal bertiga bersama ibu dalam satu rumah. Kakakku Intan, ia sudah memiliki suami namun masih ikut tinggal bersama kami. Meskipun ia sudah menikah namun Kak Intan belum memiliki anak. Suami Intan seorang sopir truk ekspedisi. Karena suami Intan seorang sopir jadi ia jarang ada di rumah. Singkat cerita, meskipun aku sudah besar dan dewasa, namun kakakku Intan selalu memanggilku dengan sebutan adek. Ya, memang aku adalah adeknya. Aku membuka bengkel motor tak jauh dari rumahku. Sehari-hari aku ngebengkel demi menghidupi keluargaku, termasuk kakakku Intan. Singkat cerita, waktu itu kakakku Intan meminjam uang kepadaku untuk keperluan pribadinya. Karena suaminya tak kunjung pulang ke rumah. Biasanya seminggu sekali suami Intan pulang ke rumah dengan mobil truknya. Namun, kali ini suaminya tak kunjung pulang. Waktu itu aku sedang di bengkelku, sedang menyervis motor, tiba-tiba kakakku Intan datang ke bengkelku. Dek, kakak minta uang sih. Kakak pengen jajan es sama makan yang pedes. Oh kakak, ambil saja kak. Uangnya dilaci di dalam dompet. Kakakku masuk ke dalam bengkel dan mengambil uang untuk ia jajan. Setelah itu ia langsung pergi dengan motornya. Tak berselang lama, suara motor Kak Intan terdengar. Kak Intan datang sambil membawa jajanannya. Duduk di bangku teras bengkel. Aku yang masih sibuk ngerjain motor. Deh, ini baksonya sama esnya. Kakak beli 2 buat adek. Wih mantap, aku pun langsung menghampiri Kak Intan. Menikmati bakso dan es yang Kak Intan bawa. Setelah memakan bakso, aku kembali menyelesaikan pekerjaanku yang tadi sempat ditinggal makan bakso. Rasa pedas bakso membuat mataku melek dan segar. Dek, kakak pulang ya? Iya kak. Dah adek kesayangan kakak. Hari sudah sore, sekitar jam 5 sore aku pun bergegas merapikan barang-barang bengkelku dan menutup bengkelku. Setelah selesai aku pun pulang ke rumah tak jauh dari tempat bengkelku. Malam itu sekitar jam 7 malam aku melihat Kak Intan yang sedang duduk di bangku teras depan rumah. Aku melihat Kak Intan yang sendirian dengan wajah gelisah penuh harapan, menantikan suaminya pulang malam ini. Kak Intan dengan daster pendek warna hitam di atas paha membuat tubuhnya terlihat seksi dan mulus, terutama di bagian paha dan kedua melon besarnya, membuat aku tergoda. Namun pikiran itu aku tepis, karena Kak Intan adalah kakakku. Kak Intan sedang apa? Kakak lagi nunggu suami kakak dek, siapa tahu dia pulang malam ini. Ngapain nunggu di luar? Nunggu di dalam aja kak. Nanti juga ada suara mobilnya kalau dia datang. Enggak perlu ditungguin di luar kak. Kak Intan tumben pakai pakaian seksi kayak mau jalan keluar aja. Memangnya kakak seksi ya dek? Dengan wajah tersipu malu. Iya kak, seksi cantik. Adek bisa aja gombalnya. Kakak jadi malu. Dek, jalan yuk keluar, kakak bosan di rumah terus. Ah males kak, ngapain? Jawabku dengan ketus. Adek gitu, bentar aja dek. Kakak pengen jalan-jalan sekalian pengen beli bakso di depan. Hayu dek sebentar aja, sambil menarik tanganku. Ya udah hayu. Dengan gembira, aku langsung ambil motor dan jalan-jalan bersama Kak Intan. Karena hari sudah semakin malam. Sekitar jam 10 malam aku pun pulang ke rumah. Setelah capek jalan-jalan bersama Kak Intan, aku pun langsung masuk ke dalam kamarku. Pagi tiba, seperti biasa aku membuka bengkelku mengerjakan motor-motor yang rusak. Tiba-tiba Kak Intan datang ke bengkelku. Dek, sibuk ya? Mau kakak bantuin enggak? Enggak usah. Kakak ngerti juga enggak sama motor. Dek, kakak pengen jajan. Ambil aja kak, uangnya dilaci. Oke, makasih dek. Hari sudah sore. Seperti biasa aku menutup bengkelku dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah aku berjalan menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi ada Kak Intan yang sedang mandi. Kak, buruan mandinya lama banget sih. Bentar dek, sebentar lagi. Kakak sedang pakai handuk. Aku sudah menunggu di depan pintu kamar mandi. Tiba-tiba Kak Intan keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk yang pendek. Aku melihat tubuhnya yang seksi, mulus dan putih, dengan 2 melonnya yang besar. Aku bengong saat itu. Hei dek, ngapain kamu bengong? Lihat tubuh kakak, awas nanti mau. Enggak mungkin lah kak.
Terus tadi ngapain adek sampai bengong liatin tubuh kakak pengen ya dek? Apa sih kak? Orang aku tadi liatin pintu kamar mandi takut jatuh. Padahal dalam hati aku pengen sih menikmati tubuh seksi kakakku dan 2 melon besar kakakku. Namun aku malu, coba kalau bukan kakakku. Gumamku di dalam hati. Sambil mandi, seperti biasa selesai mandi, aku duduk di bangku teras depan rumah sambil menghisap rokok. Tiba-tiba Kak Intan datang. Deh ini aku buatin kopi. Adek lupa buat kopi kan? Aku kaget. Tumben Kak Intan baik. Mau buatin aku kopi. Biasanya enggak pernah mau. Gumamku dalam hati. Makasih Kak, tumben baik. Lalu Kak Intan duduk di bangku. Kak ngapain masih di sini? Kakak lagi nunggu suami kakak. Sana di dalam aja. Nanti kedengeran suara mobilnya kalau dia pulang. Iya nanti dek. Kakak mau di sini dulu. Akhirnya kita pun berbincang dan mengobrol. Namun suami Kak Intan masih belum datang juga. Akhirnya kita pun masuk ke dalam rumah. Besok pagi suami Kak Intan akhirnya pulang ke rumah. Sudah hampir 3 minggu lamanya dia tak pulang-pulang. Kak Intan pun merasa senang dan bahagia. Terlihat jelas dari wajahnya. Sekitar 2 hari dia di rumah. Dia pun kembali bekerja. Pergi meninggalkan rumah dengan mobil truknya. Seperti biasa sudah 2 minggu dia tak pulang. Membuat Kak Intan sedih. Waktu itu aku pulang dari bengkel masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ada Kak Intan di ruang tamu sedang merawat tubuhnya hanya menggunakan handuk. Seketika itu mataku terpana membuat aku bengong sambil memandangi tubuh Kak Intan yang seksi mulus dan putih. 2 melonnya yang besar. Dek kamu kenapa liatin kakak terus, memangnya ada yang salah sama kakak? Tidak Kak, aku hanya kaget lagian tumben di sini kenapa enggak di dalam kamar lulurannya. Waktu itu aku tak sadar kalau singkong besarku terbangun, membuat resleting celanaku menonjol ke depan. Kak Intan terus menatap resletingku yang menonjol, kemudian Kak Intan mendekat dan memegang singkong besarku yang setengah bangun. Wah Dep, punya kamu besar banget, sambil tersenyum. Aku kaget, aduh, Kak apaan sih pegang-pegang. Aku pun langsung pergi ke kamarku, mengambil handuk untuk segera mandi. Kak Intan yang terus menatapku sambil merawat tubuhnya. Aku melihat Kak Intan sedang duduk di bangku depan rumah, menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Pagi tiba, seperti biasa mama sudah pergi ke sawah. Aku tak melihat Kak Intan. Biasanya dia sudah bangun. Tiba-tiba Kak Intan memanggilku dari dalam kamarnya. Dek, tolong belikan kakak obat. Kakak enggak enak badan. Aku langsung keluar membeli obat. Ini Kak obatnya. Dek tolong ambilkan air minum. Aku ambilkan air minum. Kemudian Kak Intan menarik tanganku hingga aku terjatuh di tempat tidur Kak Intan, tepat di pelukannya. Sontak aku kaget dan terpana saat tubuhku bersentuhan dengan 2 melon besarnya. Tubuhnya yang seksi dan mulus. Saat itu Kak Intan hanya mengenakan tank top. Kami pun saling bertatapan. Aku hanya diam dan memandangi 2 melon besar Kak Intan. Kakak tahu, kamu pengen melon kakak? Iya kan? Aku hanya diam dan kaku. Jika kamu mau 2 melon kakak, sekarang kakak berikan. Lagi pula kakak juga kesepian karena suami kakak tak kunjung pulang. Kakak butuh kehangatan dan belayan sambil menatapku dengan penuh rasa gairah yang mengebu-ngebu. Ayo Dep, pegang melon kakak. Jangan malu-malu. Aku pun memegang dan meremas 2 melon yang besar itu. Seketika itu Kak Intan langsung merem dan menggigit bibir bawah. Oh enak banget, ini yang kakak tunggu-tunggu. Ayo Dek teruskan. Kamu mau kan menghisap melon kakak yang besar ini? Sayang kalau kamu enggak memakan dan menghisapnya. Soalnya melon kakak besar dan kenyal. Mau enggak? Tapi Kak, sudah kamu diam saja. Kak Intan langsung membuka tank topnya. Ayo makan melon kakak, ucapnya dengan nada basah dan serak. Aku pun langsung memakan dan menghisap melon Kak Intan yang kenyal dan besar. Ah, enak sekali. Sayang. Tanganku menjelajahi seluruh tubuh Kak Intan. Oh kakak enggak kuat. Udah enggak tahan. Tangan Kak Intan membuka resletingku dan membuka semua pakaianku. Kakak pengen punyamu. Silahkan Kak. Oh sayangku, punyamu memang besar, ini pasti enak banget. Kalau masuk ke punya kakak. Ayo Dek cepat masukin. Aku pun langsung memasukkannya. Ah ini nikmat banget. Ayo goyang terus. Cepetin goyangnya. Suara-suara pun mulai terdengar di antara kami. Keringat bercucuran. Dek punyamu sangat besar, ini sangat enak sekali. Kami pun saling bergantian. Sentuhan demi sentuhan, belayan demi belayan kita lakukan.
Semua tertuang di situ. Menikmati apa yang sedang kita lakukan. Setelah itu aku langsung mandi untuk membersihkan tubuhku. Tak berselang lama, ibu pun pulang dari sawah. Untuk makan siang, aku berangkat ke bengkelku, sambil memikirkan apa yang sudah aku lakukan itu salah. Tidak seharusnya aku melakukannya. Namun dua melon besar Kak Intan yang selalu membuatku tak bisa menolaknya. Sore tiba seperti biasa aku menutup bengkel dan pulang ke rumah. Aku melihat Kak Intan tengah duduk di ruang tamu bersama ibu, sambil ditemani televisi. Kak Intan memandangku sambil tersenyum manis seolah ingin sesuatu. Aku hanya diam melangkah menuju kamar mandi. Malam itu sekitar jam 1 malam. Kak Intan mengendap-endap, masuk ke kamarku. "Dek bangun." "Apa Kak?" "Has, jangan berisik Dek. Kali ini kami bermain di kamarku. Kakak ingin punyamu." Kak Intan langsung melepaskan pakaiannya, dan memelukku, menjelajahi semua tubuhku seperti biasa. Aku menghisap dan memakan dua melon Kak Intan yang besar dan kenyal. Ah, ini enak banget. Akhirnya kami bermain layaknya suami istri. Kami bercumbu bersama menikmati setiap sentuhan dan belayan. Kak Intan yang terus merem sambil menggigit bibir bawah. Dengan suara sedikit pelan suara yang khas, ketika aku memasukkan singkong besarku. Keringat demi keringat sudah membasahi tubuh kita. Sekitar 1 jam kami bermain. Akhirnya kami pun selesai. Dan Kak Intan langsung memakai pakaiannya. Ia duduk di pelukku, sambil membelai wajahku. "Makasih Dek, Kakak puas. Makasih sudah memberi Kakak kenikmatan dan kepuasan yang sangat enak. Punyamu sangat besar Dek." Kakak sampai melayang ke angkasa. "Kakak sayang sama kamu Dek, I love you." Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.